Hai, kembali lagi di Real Talk, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Bintang dan tamu kita hari ini adalah jeng 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 jeng. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Tati dari kelas 11-1. Perkenalkan, nama aku Jessica Tesalonika, aku dari 11-4. Kalau aku Kevin Crisolio dari kelas 11-1. Nah, kalian dari mana sih? Kami dari Tim Olimpiade Sejarah. SMA Negeri 8 Ya, Mandau. SMA Negeri 8 Mandau, gitu deh. Apa sih nama lomba kalian kemarin yang di Unri itu? Oh, kebetulan nama lomba kami itu adalah OASE yang ke-14, dan OASE itu singkatan dari Olimpiade Sejarah. Nah, OASE itu diadakan oleh Fakultas Keguruan, ya, Yes, fisik. Keguruan. ya Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, dari Ya, benar. Universitas Riau. Ya, Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. silakan. Sebelum lomba kemarin, kalian nyiapin apa aja sih buat lomba kali ini? Mau dari yang mana dulu nih? Ya. Dari Rika, aku, atau Kevin mungkin? Semuanya deh. Oke, mulai dari Rika nih, persiapannya. Persiapan lomba saya awal-awalnya sih dengan melalui dari membaca materi-materi yang sudah disiapkan dari guidebooknya itu, lalu juga menggunakan berbagai soal-soal yang ada di internet, yang juga ada juga di tempat les saya juga, dan juga saya juga juga dari referensi dari kakak kelas juga. Kalau kita berdua kebetulan satu tim dalam lomba sejarah. Ya. Metode yang kami gunain kebetulan sama ya Kevin ya, karena kami kan satu grup. Kami lebih banyak latihan intens karena satu lagi ada anggota SARS-nya. Jadi metode pembelajaran kami fokus ke pencarian materi, terus cara berbicara, cara interupsi lawan, dan juga pertahanan argumen ya Kevin. Jadi kami tuh kayak fokus sparring tapi individual dulu karena kami sempat belajarnya cuma berdua. Iya. Nah, baru setelah timnya lengkap, baru kami sparring dengan kakak kelas sebelumnya. Iya benar, yang udah lomba sebelumnya. Jadi kami latih dulu sendiri-sendiri, terus main ke grup, terus duel ataupun sparring sama kakak kelas yang udah pernah lomba sebelumnya. Oke, jadi untuk persiapan sebanyak ini kalian ngabisin waktu berapa banyak sih? Sebenarnya ada lebih dari sebulan ya Kevin ya. Ya, sebulan lebih lah kira-kira gitu. Cuman kalau mau cuman kalau latihan intensnya itu sekitar 2 minggu atau 3 mingguan, karena kan gimana pun kami siswa, kami juga masih masuk kelas buat belajar. Jadi buat latihan intens itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Oh gitu, oke. Kalau boleh spill nih ya, apa sih inti atau materi dari lomba kali ini? Kalau materi sih kayaknya nanyanya ke Rika dulu Iya, deh. sebenarnya. Soalnya latihan materi nih Iya, ada di Oke, tester oke. ya, Oke. benar. perwakilan tester Oke, tulis gitu jadi ya. materi yang diangkat itu adalah sebuah kayak hal-hal sejarah yang dari masa lampau dan juga yang bakalan terjadi juga di masa sekarang ini. Dan juga ya banyak juga kayak pelajaran sejarah ini tuh bagaimana cara menerapkannya di generasi sekarang. Oke. Kalau dari kami sih materinya paling ya kami punya 3 kategori materi. Yang pertama adalah materi umum, yang kedua itu ada materi pendidikan, dan yang ketiga materi sejarah ya. Iya, jadi kalau konsepnya debat itu mempelajari materi dan artikelnya harus berdasarkan fakta, karena kan kita berdebat nih sama lawan, nggak mungkin dong bawa fakta lapangan yang nggak benar gitu. Iya. Jadi kalau penguatan materi tester tadi di bidang pembelajaran sejarah, kalau kami di bidang argumen dan juga penilaian cara bahasa, tata cara debat itu juga dinilai, makanya berbeda sama tester gitu. Oke. Menurut kalian dari lomba-lomba sebelumnya ke lomba ini apa sih perbedaan yang paling menonjol? Dari Rika dulu mungkin. Boleh dari kalian dulu. Ya, mungkin perbedaan yang paling menonjolnya itu adalah mungkin dari kesiapan kami. Ya, Kak, yang lomba sebelumnya itu mungkin kami kebanyakan ya begitulah, kebanyakan Santai ya. lebih santai lah daripada lomba saat ini. Nah, lomba saat ini tuh kami lebih intens gitu pelatihannya kan, dan juga lebih banyak nggak main-mainnya gitu. Kalau aku sendiri sih kan ikut lombanya beberapa nih, banyak bidang juga. Nah, kalau dibandingkan ke Olimpiade Sejarah ini sih nggak jauh beda ya. Cuman bedanya itu sebelum-sebelumnya itu lombanya lebih ke individu yang saya ikuti kan. Tapi yang ini kan lomba kali ini tuh ikutnya bertim dan timnya memang
Asik sih, jadi beda banget rasanya, bukan di persiapannya doang, tapi rasa saat persiapannya juga beda sih. Kalau aku sendiri yang ngebedain sama lomba-lomba lainnya sebenarnya hampir sama sama Kevin. Cuman bedanya kalau lomba-lomba biasanya masih antar sekolah atau kecamatan, Mhm. tapi kan kalau lomba yang di Unri dia senasional ya. Iya. Jadi ketemu sekolah-sekolah lain, jadi pola pikirnya lebih terbuka lagi sih. Jadi tantangan baru itu Mmm. ada yang membuat beda sama lomba lain. Dari ruang lingkup yang kecil menjadi ruang lingkup yang besar gitu, yang membuat beda sama lomba-lomba sebelumnya. Oke oke. Aku denger-denger sih, ada nih yang juara 2 tingkat nasional. Iya bener banget. Aduh siapa ya? Siapa ya? Kebetulan Siapa di ya? samping saya nih Bintang. Bintang kami nih, bintang. Iya. Ini bintang kami. Si ini bintang kami. Iya. Ini dia bintang kita kali ini teman-teman. Gimana perasaannya Kak Rika? Juara 2 nasional. Ya, Gimana? perasaan saya sih saya, terkejut ya, saya nggak nyangka kalau saya bisa sampai sini, sampai bisa, juara 2 menjuarai 2 OASE, tingkat nasional. Nah, selama Kakak belajar itu ada nggak sih kayak kebiasaan unik yang mendorong Kakak jadi menang gitu? Atau ada sebuah yang menonjol lah gitu dari Kakak belajar sampai jadi juara 2 gitu, ada hal spesial nggak gitu yang Kakak siapin? Hal spesial yang saya, rasakan ketika mengikuti lomba OASE ini itu, ya sepertinya saya lebih banyak, melakukan pelatihan dan juga saya lebih banyak juga, apa ya, dan juga saya lebih banyak juga, pembelajaran materi serta juga iya, banyak juga pengerjaan soal juga dan juga saya juga dalam ini juga yang menonjol juga, mungkin juga kayak ikut-ikutan, pelatihan juga dari les, dari tempat les juga. Kalau kami nggak ditanya nih. Iya tuh Eh, ya, sorry ya. haus ya, haus ya. Sabar ya, Sabar, sabar ya, sabar, sabar ya. sabar, sabar. Dia banyak pengalamannya soalnya nih Bintang. Iya, ih. Kalau kakak yang lain gimana? Pas lagi lomba itu deg-degan kah, seneng kah, atau gimana? Jujur, Jujuran. jujur, Nah, ini mau jujur apa enggak nih? Aja. Sebenarnya karena kita first time buat lomba Hmm, dan, tingkatannya juga serius, hmm. kita awalnya tuh deg-degan. Bahkan nih ya Bintang, H-2 sebelum lomba kita dulu sempat kepikiran, "Apa mundur aja ya? Apa nggak usah ikut lomba ya?" Cuman balik lagi kan, nggak mungkin dong sia-sia selama 1 bulan di-spend, nggak masuk sekolah, Hmm. tapi malah mundur kan nggak mungkin. Yang buat deg-degan itu karena sekolah-sekolah lain pada jago-jago juga gitu. Kalau Kevin sendiri? kalau aku sih nggak deg-degan gitu ya, kayak biasa aja gitu. Udah Karena biasa. sehamin beberapa menit sebelum kami tampil pertama kali, kami ketemu temen ya, Iya bener, iya, sekolah sekolah lain. lain gitu kan. Jadi di situ Hmm. kami bawa bercanda terus itu kami kayak nggak ada yang serius-seriusnya gitu loh sebelum lomba. Hmm. Jadi nggak deg-degan banget. Dia nggak deg-degan tapi tangannya dingin, Bintang. Itu Waduh. itu respon tubuh. Iya, Respon bener bener. tubuh ya. Ya. Memang ya kalau muka diam itu bukan berarti tenang ya, tapi kadang gugup. Ya. Nggak gugup juga. Kadang Menghayati kadang menghayati. Menghayati. sekalian nyari kamar kecil gitu di mana Aduh. Jadi ini selanjutnya nih, menurut kakak-kakak nih yang udah ikut lomba, teman-teman yang pengen ke lomba, menurut kalian kalian mau ngasih saran gak sih biar mereka jadi kayak kalian gitu Oke, pas lomba? mungkin dari juara kita dulu, sarannya, Juara kita. tips and trick mungkin? Lagi. Ya, mungkin saran dari saya ya, kalau yang mau ikut lomba kayak dari bidang saya yaitu bidang tes tertulis, dan juga ikut dari bidang, sejarah, yaitu adalah perbanyak, materi-materi yang dipelajari karena materi yang dipelajari itu tidak hanya mencakup, nasional saja dan juga lokal, namun juga, dunia juga dipelajari juga. Serta juga kita itu harus, kayak mana ya, melek mungkin dalam, situasi zaman sekarang karena itu juga akan termasuk juga dalam materi yang ada di dalam lomba ini. Dan juga, perbanyak juga, mungkin perbanyak doa ya, karena gara-gara doa itu Gitu. adalah sesuatu yang bisa juga menjamin kita tuh untuk menang, ya. Ya, Hmm. gitu deh. Ya, kalau dari Kak Jas dan Bang Kevin apa nih?
kira-kira Jess saran-saran? dulu nih Kak. Enggak, kamu aja dulu. Oh, Oke. jadi kalau saran ya, sebenarnya saran mau gimana ya? Kami kan nggak jadi mau ngasih saran juga bingung nih. Nanti sarannya malah ngikut ke kami Udah gitu. ya udah share ini Jadi aja, share Sharing-sharing aja, pengalaman sharing-sharing ya. pengalaman. Biar biar jadi pembelajaran untuk next selanjutnya ya. Iya, biar nggak Nah, ulang lagi kesalahan iya kami ya. benar benar. benar benar. Mungkin kalau untuk debat ya, debat kan memang bagaimana kita menyampaikan argumen kita, pendapat kita, namun tetap berdasarkan pada data dan fakta. Jadi ya kalau mau ikut debat, perbanyaklah apa namanya menjadi seseorang yang vokal dalam sesuatu. Misalnya dalam satu masalah kamu itu punya satu pendirian ya tetap di pendirianmu, jangan oleng-oleng begitu. Nih, Dan juga tata bahasanya diperhatikan lagi, jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak baku, kalau tidak di tempatnya dan juga perhatikan lagi nih ya kesalahan kami nih, kalau baca buku atau mau ngutip buku, ya perhatikan lagi bahasanya apakah kita bisa pakai untuk di dalam, apa namanya, institusi debat begitu. sebenarnya ini lagi nyindir saya Bintang. Iya Astaga. jujur ya. Oh sekarang giliran aku ya giliran Iya aku. iya iya. Yang pertama nih ya Kevin, pertama tentunya kita harus lihat data yang kita gunakan itu sesuai nggak sama emosi kita. Apakah dia mendukung kita sebagai tim pro atau Mhm. mendukung kita sebagai tim kontra. Jangan pula membuat celah tim lain bisa menginterupsi tim kita. Iya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami ya, jangan terlalu fokus untuk meng-counter tim lawan. Waduh, Ya, tapi tidak membangun argumen sendiri. siapa ya? Ya, Kak, kita agak blunder di bagian situ sih sebenarnya. Jadi, Mhm. pembelajaran untuk next lomba, mungkin jangan terlalu fokus buat meng-counter lawan supaya lawan jangan jatuh, tapi kita harus pertahanin argumen juga, argumen dari tim kita. Jadi, tim lawan juga habis kita hancurin, tapi kita nggak ada argumen, sama aja dong bohong. Iya. Jadi itu aja sih menurut Ada kami satu lagi sarannya. nih. Apa coba? Satu lagi tuh jangan limpahkan apa yang belum sempat dikatakan itu ke pembicara Iya, ketiganya. ini pengalaman Bintang. Kebetulan kan aku pembicara 3 nih Bintang. Iya iya. Mereka ini kan pembicara 1 dan kedua duluan dibanding aku gitu. Oke, heeh, Jadi terus? mereka kalau misalnya ada argumen yang nggak disampaikan pas mereka berbicara atau pas mereka diinterupsi, mereka pembicara ketiga gitu loh, udah nyusun argumen, tapi Mhm. mereka bilang, Jess tambahin argumen ini ya, tambahin ini ya, jangan lupa sampai ini nih ya." Bingung kan? Nah, Bingung, jadi jujur mohon bingung. untuk calon-calon pembicara 1 dan kedua, jangan, limpahkan apa yang belum sampaikan ke pembicara 3. Bolehlah, boleh. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau tadi udah nanya tentang saran, ini nih, dari lomba ini hal menarik apa atau hal yang kalian baru tahu, yang kalian temui gitu? Apa? Waduh banyak nih. Dalam hal apa dulu? Misalnya Sebagai hal yang menurut Abang menarik atau kayak, ternyata bisa gini ya?" menarik Gitu. kayak gitu. Aku Iya, kira menarik menarik kayak kayak, "Oh, ini menarik deh." Iya. Beda, itu beda itu konteks. beda ya? Itu beda konteks, Itu asli itu. beda lagi ya? Enggak ya? Aduh. Ada nggak? Oke. Paling kalau kami kan karena kami memang berinteraksi langsung dengan sekolah-sekolah lain, Mhm. jadi ya paling yang menariknya, oh kami lihat ada loh sekolah yang memang punya tim debat khusus gitu. Yes, benar. Terus mereka memang sudah jam terbangnya sudah tinggi banget, udah jauh banget. Sementara ya kami tuh seperti nama kami tim Bajarudin, kami cuma datang dengan persiapan sesingkat-singkatnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya Iya, gitu. benar. Kalau dari Rika mungkin Iya. pas tester habis tester ketemu sekolah lain gimana? Ya paling kalau ketemu, sekolah lain ya, kalau tester habis tester tuh saya merasa kayak gugup gitu, karena pasti orang itu punya juga kayak udah ada apa gitu, kemampuan gitu dan juga sudah ada, jam terbangnya gitu kan, yang lebih daripada saya kan, karena saya kan ini pertama kali juga saya masuk, lomba tingkat nasional. Begitu. Ini agak-agak jas ini. Kalau aku sendiri ya Bintang, itu yang buat berbeda karena kita kan ketemu sekolah-sekolah lain nih yang sebelumnya nggak pernah jumpa karena lombanya tingkat nasional. So aku pasti ada yang kayak, wah ini nih sekolah yang kemarin aku lihat hanya bermodal media sosial, sekarang udah bisa ketemu, bahkan ketemu nih pada saat lomba juga. Jadi itu sih yang ngebuat aku merasa semangat juga ikut lomba karena dapat pengalaman baru, terus teman-teman baru, terus juga pelajaran-pelajaran baru, sehingga yang ngebuat aku tertarik buat lomba-lomba lagi ya karena itu juga gitu. Nggak terasa ya kita udah berbincang dari tadi, udah mau penutupan. Oke nih, sebelum aku tutup, ada nggak yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang di rumah? Dari siapa dulu nih? Jessica lagi deh. Aku lagi nih, oke. Jessica lagi. Sebelum kita akhirin podcast, buat teman-teman semua yang sebenarnya ada rasa ketertarikan terhadap sejarah, cuman masih ragu karena mungkin ngerasa
sejarah itu mulu, kerajaan-kerajaan mulu, penjajahan mulu. Sebenarnya sejarah itu luas ya teman-teman, nggak seputar itu doang. Bahkan sejarah itu ada bidang-bidang sendiri kayak kami ada TTS, terus ada debat, ada cerdas cermat, ada Ranking apa satu rank juga. one juga ya Iya. benar. Sehingga teman-teman yang lain itu gak boring dengan pembahasan materinya itu saja. Dan baru-baru ini juga kita ada buat satu komunitas, ada akun media sosialnya juga untuk teman-teman share. Apa tuh namanya Kevin? Jadi itu Koran Semandel, di mana itu tuh tempat untuk recap kegiatan-kegiatannya anak sejarah SMA Negeri 8 Mandal. Ya, jadi buat teman-teman yang masih pelimpan untuk mau gabung nggak ya, bisa dilihat rangkaian kegiatan yang sebenarnya itu menarik banget sih Bintang, jujur. Jadi teman-teman bisa lihat dulu seputar sejarah sehingga teman-teman bisa meyakinkan hati untuk gabung ke komunitas kami. Oke. Iya, benar. Dari Kak ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah? Nggak ada sih. Sama aja Oh, ya. udah tersampaikan Iya. semua nih, udah tersampaikan ya. Oke. Kami satu hati semua bertiga, Satu sama yang di hati. rumah juga satu hati semua. Anak sejarah semuanya satu hati. Iya, benar satu hati. Besar, satu Iya. hati. Baiklah, saya akhiri hari ini podcastnya dengan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa teman-teman.